Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ustaz harapkan Anda memperhatikan dengan baik materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Semoga Allah memberi kemudahan kepada Anda dalam memahami pelajaran yang akan kita pelajari. Pada pertemuan hari ini kita akan masuk pada olahraga senam lantai. Jadi kita akan mempelajari tentang gerakan-gerakan dalam senam lantai, ya. Jadi senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai dengan menggunakan alas berupa matras atau menggunakan alat-alat yang lainnya, ya. Jadi matras berfungsi sebagai alat bantu utama yang untuk mengurangi risiko terjadinya cedera atau kecelakaan pada atlet yang sering bersentuhan dengan lantai. A. Gerak dominan. Gerak dominan adalah gerakan yang mendasari terbentuknya suatu keterampilan atau gerakan yang mendasari terbentuknya gerakan-gerakan selanjutnya. Gerakan dominan merupakan gerak dasar digunakan seseorang untuk melakukan rangkaian aktivitas atau gerak. Gerak dominan pada aktivitas senam sama halnya dengan gerakan keseharian manusia. Gerakan dominan senam dapat berupa bertumpu, menggantung, gerak berpindah, dan keseimbangan yang akan kita rincikan pada lembaran selanjutnya. Berikut adalah gerakan dominan dalam olahraga senam. Yang pertama, bertumpu. Seperti pada gambar, salah satu contohnya bertumpu. Bertumpu dapat diartikan berpijak atau berjejak pada kaki, tangan, dan sebagainya. Dalam senam lantai, gerak bertumpu tidak hanya pada kaki dan tangan, melainkan dapat pula menggunakan bahu, kepala, ujung kaki, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menggantung. Menggantung adalah mengaitkan pada sesuatu yang tinggi sehingga tidak berjejak tanah atau lantai. Dalam senam lantai, gerak menggantung dapat berupa berpegang pada gelang-gelang atau pada palang. Ya, ini adalah salah satu contoh gerakan menggantung, yaitu bergantung pada gelang-gelang. Selanjutnya gerak dominan yang ketiga yaitu gerak berpindah. Gerak berpindah adalah beralih tempat dari posisi baik hanya sekali maupun berkali-kali. Dalam senam lantai, gerak berpindah dapat berupa meloncat, melangkah, melompat, menggelinding, dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh, yaitu melompat di atas box. Kemudian yang keempat, gerak dominan selanjutnya yaitu sikap keseimbangan atau menjaga keseimbangan tubuh. Gerakan keseimbangan adalah perbuatan berdasarkan pendirian agar keadaan menjadi sama berat, seimbang atau sebanding. Misalnya, jika berdiri dengan satu kaki dan berjinjit. Dalam senam lantai, sikap keseimbangan dapat juga berupa tindakan seperti jongkok atau berdiri dengan posisi kedua tangan direntangkan ke samping atau ke depan atas, ya. Jadi ini ada 4 gerakan dominan yang ada pada senam lantai. Yang pertama bertumpu, menggantung, bergerak, berpindah, dan keseimbangan. Sebelum lebih jauh mengenal tentang gerakan-gerakan dalam olahraga senam lantai, terlebih dahulu kita mengetahui alat atau peralatan dalam olahraga senam lantai. Yang pertama, lantai. Lantai pada olahraga senam lantai itu bukan lantai yang pada umumnya digunakan, ya, tetapi lantai yang khusus yang dibuat untuk olahraga ketangkasan senam lantai ini. Jadi ukurannya sekitar 12 kali 12 meter yang tidak licin
Kenapa? Karena kalau licin itu akan mudah, atau atlet akan mudah terkena cedera, ya. Kemudian alat yang kedua yaitu matras, ya. Dalam beberapa kegiatan senam ketangkasan ada yang membutuhkan matras, ya. Matras yang dipakai juga matras yang tebal dan empuk dan tidak licin supaya mengurangi resiko cedera saat sedang melakukan gerakan tersebut, ya. Kemudian alat yang selanjutnya yang ketiga yaitu kuda-kuda pelana. Alat kuda-kuda pelana memang sering dipakai dalam senam ketangkasan dan bentuknya ini sangat mirip seperti punggung kuda, ya. Latihan memakai alat tersebut yaitu dengan melompat sampai ujung tanpa mengenai dudukan alat tersebut, dan gerakan yang dipakai adalah gerakan-gerakan seperti plank dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat adalah kuda-kuda lompat. Alat ini mempunyai bentuk yang sedikit beda dengan kuda-kuda pelana, dan panjang dari kuda-kuda lompat yaitu sekitar 1,2 meter dan tinggi sekitar 1,35 meter. Peralatan yang kelima yaitu gelang-gelang. Gelang-gelang yaitu alat yang berbentuk dua lingkaran seperti gelang besar yang dipakai dalam senam ketangkasan atau senam lantai. Seorang atlet menggantung pada gelang tersebut yang sudah dihubungkan oleh kedua tali, dan atlet melakukan gerakan bertumpu dan mengayuh di alat tersebut. Selain itu, alat ini bisa juga digunakan untuk melakukan gerakan naik turun buat memperkuat, ya, untuk memperkuat otot-otot tangan. Selanjutnya yaitu palang tunggal. Palang tunggal sering dipakai dalam gerakan seperti gerakan antraktif atau gerakan yang menantang dengan satu palang yang sudah diatur ketinggiannya, ya. Di alat ini banyak sekali gerakan-gerakan yang sangat rumit dilakukan oleh para atlet pesenam. Selanjutnya palang sejajar, ya, seperti yang kita ketahui bahwa ada tadi palang tunggal, sekarang ada palang sejajar. Sama seperti alat-alat pada yang telah kita bahas, bahwa palang sejajar juga memiliki atau atlet dapat melakukan banyak gerakan di atas palang tersebut. Ya, salah satu contohnya seperti pada gambar di samping palang sejajar itu atau yang ada di atas palang sejajar. Alhamdulillah kita telah mempelajari atau mengenal tentang olahraga senam lantai, di mana kita telah mempelajari gerakan dominan pada olahraga senam lantai, kemudian alat-alat atau peralatan dalam olahraga senam lantai. Jadi Ustaz harapkan Anda merangkum materi yang ada pada hari ini, dan silakan dikirimkan ke Ustaz rangkumannya, ya. Untuk pembelajaran yang akan datang kita melanjutkan materi senam ini, ya. Kita mempelajari tentang gerakan-gerakan apa saja yang bisa kita lakukan pada olahraga senam lantai ini. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.